Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan, dimanapun Anda berada. Sebelumnya telah diceritakan bahwa ketika jin Sakhr melarikan diri dari istana Nabi Sulaiman, ia sempat meninggalkan jejak makar yang kelam. Ia menulis mantra-mantra sihir pada lembaran-lembaran tua dan menyembunyikannya diam-diam di bawah singgasana sang Nabi, tempat paling mulia yang tak terjamah. Lembar-lembar itu terpendam dalam diam, namun kelak menjadi sarang fitnah yang keji. Fitnah yang mencoreng nama seorang Nabi mulia, tatkala beliau telah wafat. Maka jangan kemana-mana, karena pada kali ini kita akan mengupas tuntas sejarah perjalanan agung Nabi Sulaiman. Bagaimana beliau wafat dalam keheningan, dan bagaimana fitnah yang busuk itu menyebar di negeri kaum Bani Israel, yang diarahkan kepada beliau setelah beliau tiada. Usia setiap manusia telah ditetapkan, bahkan sebelum ruh ditiupkan ke dalam jasadnya. Ketetapannya adalah rahasia langit yang tak bisa ditembus oleh makhluk manapun. Bila waktunya tiba, tak seorang pun mampu lari, meski hanya untuk menunda sedetik. Bahkan para nabi dan rasul yang mulia sekalipun tidak mampu menghindar dari takdirnya, seperti halnya kisah seorang sahabat Nabi Sulaiman alaihi salam, yang dengan segala daya upaya mencoba lari dari kematian. Namun tetap saja, takdir itu menjemputnya. Sebagaimana kisah yang termaktub dalam kitab Al-Majalis As-Saniyah, karya Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fushni, adalah sahabat setia Nabi Sulaiman, yang hari-harinya dihabiskan dalam kedekatan dengan sang Nabi. Ia belajar dari hikmah dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman, sekaligus menjadi pembantu pekerjaan dalam urusan istana. Suatu hari, tamu tak biasa datang ke istana Nabi Sulaiman. Ia bukan manusia biasa, meskipun wujudnya tampak seperti manusia. Dialah malaikat maut, datang dengan izin Allah bertamu kepada sang Nabi, namun pandangannya tertuju tajam pada sahabat Nabi Sulaiman itu. Bukan dengan tatapan lembut, melainkan dengan sorot mata yang tajam dan penuh misteri. Wajah malaikat itu membuat sahabat Nabi Sulaiman gemetar ketakutan. Hatinya dicekam kegelisahan yang dalam. Usai pertemuan itu, ia segera menghampiri Nabi Sulaiman dengan napas tak teratur. "Siapakah orang asing yang tadi bertamu?" tanyanya penuh kekhawatiran. "Dialah malaikat maut," jawab Nabi Sulaiman dengan tenang. Mendengar itu, tubuhnya seakan runtuh, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia merasa kedatangan malaikat maut bukanlah tanpa sebab. Ia yakin nyawanya akan segera diambil. Ketakutannya pun semakin memuncak. Kemudian ia memohon kepada Nabi Sulaiman agar mengirimnya jauh, sejauh mungkin dari tempat itu, meninggalkan negeri, menjauhi maut yang ia pikir bisa ia hindari. Awalnya Nabi Sulaiman diam, namun karena desakan yang terus-menerus, beliau akhirnya mengabulkan permintaannya. Dengan izin Allah, Nabi Sulaiman memerintahkan angin untuk membawa sahabatnya itu kemanapun ia ingin pergi. Maka berhembuslah angin membawa lelaki itu, melintasi padang-padang luas dan lautan biru yang tak bertepi, hingga tibalah ia di suatu negeri yang asing baginya, negeri India yang jauh. Ia pun meminta angin menurunkannya di sana. Ia mengira telah berhasil meloloskan diri dari takdir. Namun, belum juga ia menginjak tanah dengan sempurna, tiba-tiba malaikat maut telah berdiri tepat di hadapannya. Ia tertegun, tak ada tempat berlari, tak ada waktu untuk kembali, dan pada saat itu juga ruhnya pun diambil dengan tenang, di tempat dan pada waktu yang telah ditentukan. Keesokan harinya, malaikat maut kembali berkunjung ke istana Nabi Sulaiman. Sang Nabi yang masih memikirkan kejadian itu pun bertanya, "Wahai malaikat, mengapa kemarin engkau menatap sahabatku dengan tatapan yang begitu mengerikan?" Malaikat maut menjawab, "Aku pun sempat bingung, sebab aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya di India, namun ia masih bersamamu di istana ini. Aku heran, bagaimana mungkin ia bisa sampai di India sebelum waktunya. Oleh sebab itulah kemarin aku datang ke sini, mencoba menakut-nakuti dia, agar secepatnya meninggalkan istanamu.
Dan berkat perintahmu kepada angin, ia benar-benar sampai di sana, tepat di saat yang telah ditentukan. Alhamdulillah, ia telah meninggal di tempat dan waktu yang telah dituliskan. Nabi Sulaiman pun terdiam. Dengan wajah penuh hikmah beliau berkata lirih, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu milik Allah dan kepadanya lah semua akan kembali. Akan tetapi, kematian sahabat Nabi Sulaiman yang wafat dalam pelarian amat jauh berbeda dengan cara Allah mencabut nyawa sang Nabi sendiri. Sebuah kematian yang tidak diketahui oleh manusia, tidak pula oleh jin atau para setan yang selama ini diperbudak oleh kekuatan mukjizatnya. Sebab sungguh hanya Allah lah yang maha mengetahui yang gaib. Sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Qisas Al-Anbiya, Allah Ta'ala dengan sengaja menyembunyikan wafatnya Nabi Sulaiman dari bangsa jin dan setan. Bukan karena Allah hendak merahasiakan dari dunia, melainkan untuk mengajarkan kepada dunia bahwa jin, setan dan iblis sekalipun tidak memiliki ilmu tentang hal-hal gaib. Nabi Sulaiman dikenal memiliki kebiasaan menyendiri dalam mihrabnya. Kadang sebulan, kadang 2 bulan, bahkan terkadang sampai bertahun-tahun lamanya. Dalam keheningan itu, beliau bermunajat, berzikir, memohon, dan mendekatkan diri kepada Rabb-Nya. Selama masa khalwat itu, jin dan setan diperintah untuk membawakannya makanan dan minuman. Namun tak satu pun dari mereka berani mengganggu kekhusyuan sang Nabi. Semua tunduk, semua patuh. Hingga sampai tibalah saatnya, hari di mana ajal menjemput Nabi Sulaiman. Hari itu Nabi Sulaiman berjalan memasuki mihrabnya, tempat biasa beliau menghabiskan waktunya untuk berkholwat, menyibukkan diri beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, pada hari itu beliau mendapati suatu pemandangan yang tidak seperti biasanya. Di sana, beliau melihat sebuah pohon asing tumbuh secara tiba-tiba, yaitu pohon kharubah, atau disebut pohon perusak. Didorong oleh rasa penasaran, beliau pun bertanya kepada pohon tersebut, "Kenapa kau tumbuh di sini? Apa kegunaanmu?" Pohon kharubah itu menjawab, "Aku tumbuh untuk meruntuhkan masjid ini." Seketika, Nabi Sulaiman menghela nafas dalam. Allah tidak mungkin meruntuhkan masjid ini selama aku masih hidup. Itu artinya kamu tumbuh untuk mengabarkan kematianku. Kemudian beliau mencabut pohon itu dan menanamnya pada dinding mihrab. Dari pohon itulah beliau membuat tongkat yang kelak akan menjadi saksi bisu dari wafatnya seorang nabi yang disembunyikan dari dunia. Kemudian beliau masuk ke dalam mihrabnya, berdiri untuk sholat, bersandar pada tongkat itu. Dan di sanalah ruhnya dicabut, diam-diam, tanpa satu pun makhluk tahu. Hari berganti hari, bulan demi bulan, bahkan tahun berganti tahun. Nabi Sulaiman tetap berdiri dalam posisi yang sama, bersandar pada tongkatnya. Tak ada bau, tak ada perubahan fisik. Sementara itu, jin dan setan yang bekerja untuknya tetap melaksanakan tugas, bekerja siang dan malam. Mereka mengira bahwa Nabi Sulaiman masih hidup, masih mengawasi mereka dalam diam. Mereka baru menyadari kepergian Nabi setelah rayap-rayap kecil mulai menggerogoti tongkat yang dijadikan penopang tubuh Nabi Sulaiman. Sedikit demi sedikit, tongkat kayu itu mulai rapuh, hingga akhirnya tubuh sang Nabi pun tersungkur. Barulah saat itu mereka tahu bahwa Nabi Sulaiman telah tiada. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Saba ayat 14, "Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika ia telah tersungkur, tahulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan." Ayat tersebut menceritakan bahwa jin dan setan pada saat itu bekerja di bawah ancaman Nabi Sulaiman. Mereka terpaksa patuh karena takut mendapat hukuman. Mereka merasa tertindas atas pekerjaan yang dilakukannya. Andaikan mereka tahu bahwa Nabi Sulaiman telah wafat dari dulu, tentu mereka akan menghentikan pekerjaannya. Namun mereka justru baru mengetahui setelah rayap-rayap menggerogoti tongkat Nabi Sulaiman. Hal ini membuktikan bahwa jin dan setan tidak mengetahui perkara gaib. Kematian Nabi Sulaiman bukan sekadar akhir dari hidup,
tapi jawaban dari doanya sendiri. Sebab beliau pernah berdoa agar Allah menjadikan wafatnya sebagai pelajaran bagi manusia dan bangsa jin, bahwa mereka tidak tahu perkara gaib, termasuk ajal, rezeki, dan kematian. Tidak jin, tidak setan, tidak iblis. Mereka semua makhluk yang tak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka betapa kelirunya manusia yang menjadikan jin atau setan sebagai tempat meminta pertolongan. Mereka sendiri buta akan takdir mereka. Mereka pun tunduk pada garis waktu yang Allah tetapkan. Kabar wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam mengguncang seluruh penjuru bumi. Langit seakan kehilangan mentarinya, dan bumi pun seolah berhenti bernafas sejenak. Suara tangis menyatu dengan desir angin, menggema dari gunung hingga ke samudera. Manusia berduka, binatang-binatang pun tunduk bisu, merasakan kehilangan sosok pemimpin yang adil dan penuh kasih. Angin tak lagi membawa perintahnya, laut tak lagi menyaksikan keajaiban perjalanannya. Namun tidak semua hati tertunduk dalam pilu. Di balik bayang-bayang dunia gaib, para jin dan setan justru bersorak. Mereka yang selama ini diperintah dengan kuasa cincin sang nabi, yang dipaksa tunduk bekerja membangun istana, menata singgasana, dan mengukir kemegahan, kini merasa rantai perbudakan telah runtuh. Bangsa jin dan setan pun tertawa dalam kesombongan, merayakan apa yang mereka anggap sebagai kebebasan. Tak ada lagi sosok yang mampu membaca niat busuk mereka. Tak ada lagi cahaya nubuah kenabian yang memaksa mereka berbaris dalam ketaatan. Dengan kelicikan yang mengendap selama bertahun-tahun, para jin dan setan menyusun siasat paling keji. Sebuah fitnah besar ingin mereka tebarkan ke tengah manusia untuk mencoreng nama suci Nabi Sulaiman, sang raja yang agung. Mereka hendak membalik sejarah, menuduh bahwa kekuasaan dan kekuatan Sulaiman bukanlah anugerah dari Tuhan, melainkan berkat ilmu sihir yang dimilikinya. Siasat mereka nyaris tanpa celah. Apalagi setelah wafatnya sang raja, kaum Bani Israel perlahan menjauh dari Tuhannya. Hati mereka menjadi kosong, iman mereka goyah, hasrat dunia merasuki dada mereka. Hati mereka mulai condong pada kekayaan, pada kemewahan, pada kekuasaan. Mereka yang dahulu menunduk di hadapan wahyu, kini berbondong-bondong mencari kekayaan lewat jalan sesat. Mereka mendatangi makhluk-makhluk gaib yang menyamar dalam rupa manusia, yakni jin-jin licik yang pura-pura bijak dan tampak arif. Lalu salah satu bangsa jin berkata, "Wahai Bani Israel, maukah kalian kutunjukkan harta karun agung yang belum pernah kalian ketahui keberadaannya, warisan dari Nabi Sulaiman yang tersembunyi?" Telinga-telinga tamak pun menegang, mata-mata mereka membesar dalam girang. Meski tak mengenal siapa yang berbicara, mereka terbuai oleh janji kekayaan. "Ya, kami mau, tunjukkan. Di mana tempatnya?" Jin itu tersenyum samar, senyum yang mengandung rencana besar, penuh tipu muslihat. "Gali tanah di bawah singgasana Sulaiman. Di sanalah harta yang kalian cari masih terpendam." Mereka pun menuruti perintah yang menyesatkan tersebut. Tanpa membuang-buang waktu, mereka berbondong-bondong menuju istana peninggalan Nabi Sulaiman dan mulai menggali tanah di bawah singgasananya. Singgasana Nabi Sulaiman yang dahulu dikelilingi cahaya dan keagungan, kini menjadi tempat penggalian penuh kerakusan. Mereka menggali dan menggali, dengan harapan menemukan emas yang berkilauan, perhiasan yang menggunung, dan permata yang tak ternilai harganya. Mereka yakin akan mendapatkan harta yang berlimpah. Sebab kekayaan Nabi Sulaiman nyaris tak terhingga. Tentulah masih banyak peninggalan-peninggalan hartanya yang terpendam. Namun menggali tanah di bawah singgasana itu tidaklah mudah. Tanahnya keras dan tak seperti tanah biasa. Mereka pun meminta bantuan kepada jin yang telah menunjukkan tempat tersebut. Tentu saja jin tak berani membantunya. Jangankan ikut bantu menggali, mendekatinya saja ia tidak berani. Sebab ia bisa terbakar bila mendekati tempat itu. Kemudian dengan berbagai alasan jin itu menolaknya. "Aku di sini saja. Aku bantu kalian dari sini dengan kekuatanku. Percayalah, kalian pasti akan mendapatkan harta karun yang kalian inginkan. Jika perkataanku bohong, kalian boleh membunuhku." Setelah berhasil meyakinkan kaum Bani Israel, mereka kembali menggali dengan penuh semangat. Akhirnya, berkat perjuangan yang panjang dan kerja keras yang melelahkan,
sebuah peti besi berhasil ditemukan. Seketika, rasa lelah berubah menjadi kebahagiaan. Peti itu lalu mereka angkat dan berusaha membukanya. Dan lagi-lagi, mereka kembali mendapati sebuah kendala. Peti itu sangat sulit dibuka meski dengan cara apapun. Mereka pun lalu memutuskan untuk membawanya ke hadapan jin. Kemudian dengan mudahnya jin itu membuka peti tersebut. Namun saat dibuka ternyata isinya bukan emas dan berlian, melainkan lembaran-lembaran yang berisi mantra-mantra sihir. Di antaranya terdapat lembaran yang pernah ditulis oleh jin Sakhr. Yang lebih mengejutkan, mantra-mantra itu mencatut nama Ashif bin Barkhiyah. Seolah Ashiflah yang ditugaskan Nabi Sulaiman untuk menuliskan ilmu sihir yang beliau gunakan. Padahal sesungguhnya lembaran-lembaran sihir itu ditulis oleh jin dan setan itu sendiri. Lalu jin itu berkata kepada kaum Bani Israel, "Ternyata Sulaiman, raja kalian, menggunakan sihir sebagai kekuatannya." Mereka pun terkejut. "Apa maksudmu?" tanya mereka. "Tidakkah kalian lihat sendiri, lembaran-lembaran mantra sihir ini disembunyikan oleh Sulaiman di bawah singgasananya. Sihir inilah yang mengendalikan kalian semua." Itulah kedustaan besar yang setan dan jin mulai sebarkan. Kaum Bani Israel yang bodoh dan lalai pun dengan mudahnya terpedaya. Mereka teringat akan kekuatan menakjubkan yang dahulu dimiliki Nabi Sulaiman, di mana ternyata kekuatannya tersebut hanyalah sihir dan tipu daya. Mereka lalu mengabarkan ke seantero negeri atas penemuannya tersebut, dan ikut menghasut orang-orang bahwa Sulaiman bukanlah nabi, melainkan seorang penyihir. Namun tidak semua percaya dengan kabar itu. Masih ada sebagian kecil dari orang-orang beriman yang tetap meyakini bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang nabi. Dan kekuatan yang dimilikinya bukanlah sihir, melainkan karunia mukjizat dari Allah Ta'ala. Akan tetapi mereka hanyalah kelompok kecil. Mayoritas lebih percaya bahwa Nabi Sulaiman adalah tukang sihir. Tak hanya itu, kemudian kaum Bani Israel mempelajari mantra-mantra sihir tersebut, berharap agar dirinya bisa seperti Nabi Sulaiman. Melihat kondisi kaum Bani Israel yang semakin dalam kesesatan, jin dan setan merasa bangga dan kegirangan. Siasat busuk mereka telah membuahkan hasil yang memuaskan. Sesungguhnya, lembaran-lembaran sihir itu bukan sekadar coretan mantra semata. Ia adalah bukti nyata dari konspirasi rahasia antara para leluhur kaum Bani Israel dan bangsa jin yang terjadi ketika Nabi Sulaiman masih hidup. Kala itu, langit belum tertutup rapat. Jin dan setan masih leluasa mencuri-curi kabar dari langit ketujuh. Kabar itu lalu mereka bisikkan ke telinga para dukun, peramal dan tukang sihir dari kalangan Bani Israel. Maka ditulislah kabar-kabar itu. Mantra-mantra sesat dicatat dengan teliti, dibukukan dalam lembaran-lembaran tua yang kemudian diwariskan secara sembunyi-sembunyi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nabi Sulaiman tak tinggal diam menyaksikan umatnya mulai menyimpang. Dengan murka yang bersumber dari kecintaan pada kebenaran, ia merampas seluruh lembaran sihir itu dari tangan para pemiliknya. Disimpannya naskah-naskah sesat itu di bawah singgasananya, bukan untuk disimpan sebagai harta, melainkan untuk disembunyikan agar tak seorang pun bisa menyalahgunakannya. Kemudian, setelah Nabi Sulaiman wafat, para jin dan setan ingin kembali menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Langkah pertamanya adalah mengambil kembali lembaran-lembaran yang berisikan catatan mantra-mantra sihir, di mana lembaran tersebut tersimpan di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Mereka menyadari mereka tak mungkin mampu melakukannya sendiri. Mereka butuh tangan-tangan manusia untuk membantunya. Dengan tipu dayanya, mereka membodohi kaum Bani Israel akan adanya harta karun di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Dan sejak saat itulah ilmu sihir dan perdukunan mulai berkembang pesat di atas muka bumi. Jin dan setan kembali aktif mencuri dengar kabar dari langit, lalu menyampaikannya kepada para dukun dan tukang sihir. Namun tak sekalipun mereka berhasil mendapatkan kabar itu secara utuh, karena setiap kali baru sebentar menguping pembicaraan para malaikat di langit, kilatan petir langsung menyambar, yang membuat mereka lari tunggang langgang. Bahkan tak sedikit, bangsa jin harus meregang nyawa, tewas terkena kilatan petir, akibat perbuatan mereka menguping pembicaraan langit. Kemudian,
Kabar sepotong-sepotong yang berhasil mereka curi disampaikan kepada dukun dan tukang sihir dengan ditambahi kedustaan, seolah-olah mereka mendengar kabar seutuhnya. Perbuatan keji itu pun terus mereka lakukan. Selama ratusan tahun lamanya, jin dan setan bolak-balik ke langit mencuri kabar dari pembicaraan para malaikat, meskipun resiko yang ditanggung adalah kehilangan nyawanya. Sebab tujuan mereka hanya satu, agar manusia tersesat dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tatkala lahirlah Nabi Muhammad, langit pun dijaga dengan penjagaan yang amat ketat. Mereka tak bisa lagi naik ke sana, tak bisa lagi mencuri dengar kabar dari langit. Dan setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi terakhir, beliau dengan tegas membantah fitnah keji yang dituduhkan kepada Nabi Sulaiman. Bahwa Nabi Sulaiman bukanlah penyihir, melainkan seorang Nabi Allah yang diberi mukjizat dan kerajaan agung. Bantahan ilahiyah itu diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Demikianlah sepenggal kisah tentang wafatnya Nabi Sulaiman dan fitnah keji yang dituduhkan kepadanya ketika beliau sudah tiada. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.